Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Sapriani, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1, Universitas Riau Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Dalam kampanye praktik baik ini, saya menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa disebut dengan ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4A SD Negeri 48 Pekanbaru pada mata pelajaran IPAS. Selanjutnya yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Scaffolding adalah yaitu pemberian sejumlah bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan pada tahap awal pembelajaran dan secara bertahap akan dikurangi atau dihilangkan jika mereka tidak lagi memerlukan. Dan guru secara bertahap menggeser lebih banyak tanggung jawab atas proses pembelajaran kepada siswa menurut Debbie Silper tahun 2011. Scaffolding juga dapat diartikan sebagai suatu metode dukungan pembelajaran secara sistematis yang diberikan pada awal untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Dukungan dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, penguraian masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran, serta memberikan contoh sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, pemberian dukungan pembelajaran ini tidak dilakukan secara terus-menerus, akan tetapi seiring dengan terjadinya peningkatan kemampuan peserta didik, guru harus mengurangi dan melepaskan siswa secara bertahap untuk belajar mandiri. Selanjutnya yaitu keunggulan dari scaffolding. Yang pertama, melatih kemampuan sosial peserta didik. Yang kedua, yaitu mempercepat perkembangan belajar peserta didik. Yang ketiga, sistem belajar lebih fleksibel. Yang keempat, peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para ahli atau guru. Yang kelima, dapat membantu peserta didik untuk belajar mandiri. Kemudian yaitu langkah-langkah penerapan scaffolding. Yang pertama, guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Yang kedua, sebelumnya guru menentukan ZPD atau level perkembangan peserta didik berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, yaitu mengelompokkan peserta didik menurut Zone of Proximal Development atau ZPD. Langkah selanjutnya yaitu keempat, guru memberikan soal kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi pembelajaran yaitu IPAS dengan materi gaya di sekitarku. Yang kelima, guru memberikan bimbingan terhadap peserta didik yang membutuhkan penjelasan dan bimbingan tentang materi pembelajaran yang belum mereka pahami. Langkah selanjutnya yaitu yang keenam, guru mengarahkan teman-teman yang paham untuk membimbing temannya yang mengalami kesulitan dan guru kembali mengingatkan untuk tetap membantu temannya dalam pembelajaran. Langkah terakhir atau langkah ketujuh yaitu setelah pembelajaran selesai, guru memberikan kesimpulan pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah diterapkannya scaffolding dalam pembelajaran IPAS. Itulah tadi 7 langkah-langkah penerapan scaffolding yang diterapkan di kelas 4A SD Negeri 48 Pekanbaru dalam pembelajaran IPAS dengan materi gaya di sekitarku. Selanjutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau biasa yang disebut dengan ZPD. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan hasil belajar meningkat. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan kelas tanpa aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik berani menampilkan hasil diskusi sehingga tampak pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang keempat,
peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru. Yang kelima, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Itulah tadi impact positif penerapan scaffolding yang diterapkan guru di kelas 4A. Yang terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPAS. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang telah menonton kampanye praktik baik dari saya. Semoga kita sebagai pendidik selalu memberikan yang terbaik dan selalu melaksanakan praktik baik berdasarkan kebutuhan peserta didik dan berpihak kepada peserta didik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.